Dr. Sour with Amelia. Hi, welcome to Doctor's Hours with Amelia. Podcast kesehatan yang membahas masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi dan kita membawa langsung dokter spesialis yang terpercaya untuk membahas sama-sama dengan kita di sini tentang masalah-masalah yang sering kita abaikan. Padahal itu sebetulnya adalah suatu pertanda serius. Karena saat kita mengabaikan sebuah gejala kecil itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kalau Google bisa memberikan kamu 1000 jawaban, kita langsung bawa dokternya. Dan malam hari ini, please welcome Dr. Jason Loh Yun Bing, spesialis THT dari Penang Adventist Hospital. Hai, selamat malam dok. Selamat malam. Oke. Pada malam hari ini saya ingin membahas beberapa masalah yang sering terjadi ya. It's like a commonly thing. Kadang banyak orang mengalami gejala tersebut, tapi dia tidak menganggap itu adalah suatu hal yang serius. Yaitu adalah suara serak atau hoarseness, dok. Betul. Ya, hoarseness. Sebetulnya suara serak yang bagaimana sih dok yang harus kita waspadai? Ya, jadi suara serak boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian yang tak sama, karena suara dihasilkan daripada pita suara kan. Yeah. So jadi bila ada benda boleh menyebabkan masalah getarannya, akan affectkan masalah suara. Jadi suara boleh jadi kalau ada masalah pita suara tak jalan kerana syaraf dia tak berfungsi, dan suara dia akan jadi macam bocor, angin bocor. Bocoran angin kan. So jadi, mungkin akan berdesis ya. Mungkin suara akan berdesis. Suara dia akan jadi macam bila cakap kan, perlu pakai banyak angin dan lebih keluar sedikit saja. Jadi macam ada angin lari kan. Jadi suara dia akan jadi macam nama saya. Nama saya. Oke. So selain daripada itu, suara pun boleh jadi sangat strain. Bila ada masalah otot dekat larynx. Itu dia punya suara akan jadi sangat strain. Soalnya mereka sering akan jadi macam nama saya apa ni. Mereka macam hampir rasa tercekik, dicekik orang. Dan suara rasa parau mungkin. Tak relax. Parau. Suara parau. Oke. Selain daripada itu boleh jadi sangat serak. Serak maksudnya roughness, sangat rough. Jadi bila mereka cakap suara mereka tak jernih. Tak jernih, sangat serak. Bila ada berbekakan di pita suara. Jadi bila macam terdapat masalah flu kan, bila ada flu batuk banyak, dan kita punya pita suara akan jadi bengkak. Bila bengkak, suara akan jadi rough. Rough ialah serak. Oke. Ataupun ada masalah. So, sesimpel itu ya dok. Maybe gejala awal mungkin hanya dari flu. Dari flu pun bisa menyebabkan suara serak. Boleh. Jadi bila ada masalah batuk dan ataupun masalah lain macam ada masalah reflux kan, asid itu naik daripada asam lambung, dan asid itu mencederakan suara. Ataupun remaja mereka pergi ke clubbing kan, club itu bunyi sangat kuat kan. Jadi bila perlu berbicara dengan sesama, perlu naikkan, perlu berteriak, perlu effort untuk bicara ya dok. Jadi bila berteriak terlalu lama untuk satu masa, itu pun akan jadikan itu pita suara akan jadi bengkak. Jadi banyak benda yang boleh jadikan dia bengkak lah. Buat anak-anak muda nih yang sering clubbing, hati-hati. Kalau sering-sering clubbing malam minggu, nah ya kan, itu kita pasti akan effort tuh untuk kita bicara sama teman kita. Apalagi di dalam ruangan clubbing itu mungkin banyak asap rokok. Itu juga akan merosotkan. Itu akan memperburuk keadaan. Oke. Padahal kita tahu ya dok, sekarang ini mungkin berbeda sama dulu. Kalau dulu
mungkin kita pakai suara kita itu hanya untuk bicara sehari-hari. Dan zaman dulu pun nih, apalagi sering dialami oleh ibu-ibu ya, untuk kita bicara sebagai ibu-ibu, kita bicara dengan anak kita panggil dia nggak dengar dan lain-lain, itu kita akan effort pasti menggunakan suara kita. Bahkan mungkin dalam bahasa Inggris we will screaming Yes. to call them. Betul. Oke. Tapi sekarang pada era sekarang ini, zaman sekarang, suara itu menjadi bagian dari profesi seseorang. Karena banyak sekali nih, kita tahu ya, konten kreator, public speaking, bahkan sales marketing, atau mungkin insurance agent, itu mereka semua selalu menggunakan suara dan sometimes overuse, Dok. Nah, jadi kapan sih, Dok, kita perlu waspada saat suara serak itu datang? Tapi bagaimana untuk membedakan nih? Bagaimana how to know the different the hoarseness, if that is the symptom of the serious thing, or it's just a common thing, it's just a flu, something like that. So daripada yang apa Amelia baru bincang tadi. Jadi pertama ialah kita bincang tentang sekarang pada zaman era ini. Kan agak penting kerana kita memang perlu menggunakan suara kita banyak. Kan? Sebagai penyanyi, sebagai guru, sebagai online content creator, more likely to get voice abuse. Voice abuse because they are abusing their voice. Kerana mereka sering perlu pakai suara mereka berpanjangan. Betul. Kan? Berpanjangan dan dalam tidak waktu rehat. yang lama. Dan tidak rehat. Kan? Jadi bila ke kita perlu jaga suara kita, kan tahu ada masalah suara kita, kan? Jadi kalau untuk orang yang tak ada sakit, bila mereka bercakap berpanjangan, suara akan jadi serak. Memang akan jadi serak. Betul. Kerana mengapa? Kerana pita suara bila kita perlu fonik, membuatkan dia bunyi, pita suara dia perlu tutup. Kan? Bila dia tutup, dia akan shut, kan? Dia akan tutup shut, dan dia akan jadi contact dengan pita suara sebelah. Sebelangannya, kan? Jadi bila dia sering cakap, dia akan macam kontak banyak. Dan bila kontak ini banyak, sini akan jadi bengkak. I see. Especially kalau orang yang bercakap dengan suara yang lagi kuat, jadi itu akan jadi dia bengkak. Bila dia bengkak, akan menyebabkan masalah getaran suara. Dan suara akan jadi serak. Kan? Dan kalau masih lagi desak, mendesakkan itu suara keluar, bila dia sudah serak, then itu akan boleh lead to dia akan jadi ada parut, dan parut ini akan likely lead to, kita panggil itu singer's nodule. Ada nodule kat itu pita suara daripada parut. Dan semua ini agak susah dirawati nanti. So kalau orang sudah mengalami suara serak yang mungkin sedikit berkepanjangan, dia sebaiknya mengistirahatkan, ya, Dok. Yalah, badan membagikan signal untuk perlu rehatkan suara. Tapi kadang susah ya, Dok, karena sehari-hari kita perlu berbicara sama orang. Pasti itu akan terjadi saat kita sudah mengalami suara serak, dan kita pasti kebanyakan akan memaksakan. Jadi untuk orang yang memang perlu dalam satu hari perlu berbicara dengan orang lain yang berpanjangan, macam content creator ataupun lecturer ataupun guru, semua ini. Jadi kita ada cara dia untuk untuk mengurangkan risiko voice abuse, right? So satu cara dia ialah bila suara serak, rehatkan suara, kan? Kedua ialah bila suara ada jadi serak, jangan paksa suara keluar. Jangan paksa, kan? Nah, selepas mungkin bagi lecture 1 jam, lebih baik rehat untuk 15 minit dan minum sedikit air untuk humidify the larynx and all these things. So semua ini akan kurangkan risiko untuk mendapatkan voice abuse lah, kan? Dok. Mau
satu pertanyaan lagi. Kadang kalau kita mengalami suara serak dan kita diharuskan untuk tetap memaksakan untuk kita bicara. Sometimes kita tuh we take the peppermint something, and then Peppermint. ya peppermint ya, Oh, peppermint, the candy or something, Okay. itu akan memperburuk atau Untuk benda yang memang kita tahu akan memburukkan suara yang sudah serak, ialah rokok. Rokok is number one. Wow. Rokok is number one. Then also cause minum arak, alcohol, right? And other things yang benda lain seperti boleh menyebabkan masalah asam lambung. Ini pun boleh menyebabkan suara akan jadi lagi serak. Asam lambung ada hubungannya dengan pita suara. Betul, memang ada. Dan untuk peppermint, saya rasa tak ada efek. Tak akan ada efek dia. Mungkin dia hanya memberikan rasa nyaman sebentar, and then itu gejala serak itu akan kembali. But taking honey actually helps. Ambil madu. Actually ada akan mentolongkan suara. Dok, yang tadi dokter bahas tentang ada hubungannya asam lambung dengan pita suara. Itu bagaimana dok? Asam lambung? Jadi macam mana asam lambung akan menyebabkan suara akan lagi buruk kan? Jadi masalah macam itu. Jadi malam bila tidur, sering kita tidur, kita baring, dan badan akan relax kan? Kalau badan relax, ada masalah asam lambung ataupun makan terlalu kenyang pergi tidur, dan perut sebelum 4 jam pergi tidur, dan perut masih aktif lagi, masih ada makanan, jadi ada banyak asid dan juga enzim yang aktif. Jadi semua ini akan bila kita tidur, dia akan naik ke tenggorokan, dan di tempat tenggorokan itu akan memburuk, dia akan menyebabkan pita suara irritate the vocal cords, the pita suara, dan pita suara akan jadi bengkak, dan bengkak dan jadi serak lah. Dr. Sour with Amelia. Next kita mau bahas lagi yang lebih serius dari yang tadi ya. Ini yang menyebabkan banyak ketakutan dari banyak orang akan kelumpuhan suara, atau saat orang untuk dalam jangka masa yang panjang dia tidak bisa mendapatkan suara yang kembali seperti semula, dok. Itu kadang saya beberapa case saya dengar kadang orang lepas dari buat operasi and something, atau dia lepas dari satu medication, pengobatan atau satu tindakan, lalu itu akan berefek ke kualitas suara yang dihasilkan. Itu apakah mungkin terjadi, dok? Dan itu bagaimana awalnya? Jadi ada beberapa operasi yang memang kita tahu lebih berisiko akan menyebabkan suara jadi serak. Kan? Salah satu ialah operasi tiroid. Nah, itu agak common kan? Karena tiroid dia sangat berdekatan dengan pita suara. Pita suara punya syaraf. Jadi sering bila buat operasi tiroid ni, especially pada case tiroid cancer tiroid kan, cancer tiroid, then itu risiko lagi tinggi kan, karena bila kita perlu keluarkan tiroid semua ni, then ada kemungkinan kadang-kadang cancer pun sudah merebak kepada syaraf yang kepada itu pita suara kan. Jadi bila ada masalah seperti itu, dan suara akan jadi sangat macam angin bocor kan, karena itu pita suara dia tak boleh tutup kan, kerana syaraf sudah terkena, dia tak berfungsi, otot dia tak berfungsi. Jadi bila ada masalah ini, kalau dia hanya ada sebelah yang terjadi, dan kita boleh buat satu
procedure yang senang saja. Ialah kita panggil ialah injection. Kita injectkan satu produk. Ini produk ialah untuk produk kosmetik. Sering kita inject filler macam hyaluronic acid ataupun calcium apatite. Yang itu kita panggil KH lah, right? Hydroxyapatite lah kan, calcium hydroxyapatite. Jadi ini sering kita doktor kosmetik yang guna untuk inject filler untuk buat muka jadi lagi cantik. Tapi untuk kita inject kepada pita suara untuk tolak pita suara lebih dekat ke tengah. Jadi kalau pita suara yang tak berfungsi itu kita tolak dia lebih ke tengah. Jadi sebelah ini yang berfungsi, dia boleh senang ke tengah. Jadi dia boleh lebih rapatkan, kan? Dan suara dia akan jadi lebih jernih dan lebih kuat. I see. So itu satu-satunya. Ini satu contohnya lah. Tapi untuk saat ini mungkin tindakan itu yang paling oke ya dok untuk dilakukan. Maksudnya? Untuk mengobati atau untuk memperbaiki dari kerusakan syaraf pita suara diakibatkan dari operasi. Jadi bukan hanya untuk perlu tengok masalah apa dulu. Kan? Kalau itu ialah daripada thyroid cancer. Kita bagi satu contoh lagi. Thyroid cancer, jadi sebelum diubati ataupun dibuat itu operasi, pita suara sudah sebelah tak jalan. Dan kemungkinan besar selepas operasi pun pita suara tak akan dipulihkan fungsi dia. Kan? Kalau dalam case macam ini, then yes, lebih bagus punya outcome ialah kita akan buat injection dulu. Injection ini ada yang untuk temporary, maksudnya untuk saat yang dia mungkin hanya merangsang saja untuk buat semasa. Dan juga ada yang untuk yang lebih berpanjang, yang boleh tahan untuk 1 tahun. Jadi kalau bukan masalah cancer dan ini sebelum operasi tiroid itu, suara berfungsi normal, kan? Suara dia pesakit, suara ini ialah normal. Kalau selepas operasi dan doktor yang buat operasi itu cakap dia boleh cari syaraf itu dan syaraf di preserve. Dia tak ada terpotong, kan? Case yang itu, dan kita perlu tengok lah. Ini pesakit ini dia perlu suara dia penting kata. Kalau dia high demand on his voice, kan? Then yes, immediately after kita boleh buat injection. Untuk semasa dulu. Pada juga tunggu untuk kepulihan syaraf itu. Tapi injection itu bisakah untuk mempercepat pemulihan, dok? Apakah ada efek? Injection tidak akan mencepatkan pemulihan syaraf. Tapi ada studi yang ujian sudah dibuat, ialah outcome untuk lama pita suara dia mungkin boleh lebih kepada tengah kalau kita inject awal, kan? Kalau untuk pesakit yang tidak ada buat injection, walaupun syaraf dia tidak datang balik, tidak pulih balik, kerana posisi yang untuk akhirnya itu pita suara itu sangat penting. Kalau dia lebih kepada di tengah, then suara dia akan lebih jelas. Dia akan kurang bocoran. Kalau dia lebih ke tepi, yes, dan akan banyak bocoran. Banyak angin. Dan bila cakap hanya untuk complete satu sentence pun akan rasa sangat breathless, sangat letih, untuk berbicara. Yes, betul. Jadi itu adalah satu efek daripada injection. Wow, ternyata tidak sesimpel itu ya. Simptom-simptom, gejala-gejala yang terjadi dalam suara serak. Jadi saat kita mendapatkan suara serak itu harus perlu betul-betul diperhatikan ya. Karena kita nggak tahu suara serak itu apakah berakibat kepada hal yang lebih serius atau ini hanya pertanda kita kelelahan atau kita mungkin mau
mendapatkan satu radang tenggorokan atau sore throat, begitu inflammation begitu ya dok. Oke. Kapan dok saat kita memiliki suara serak, setelah berapa lama kita harus pergi ke dokter THT? Ya, jadi sering kita akan bagi tahu pesakit kalau ada masalah suara serak selama 2 minggu. 2 minggu. Selama 2 minggu dia masih berturutan ada masalah bunyi suara dia serak dan tak ada perkembangan, tak ada perbaikan, tak ada perbaikan, tak ada perbaikan, dan itu memang penting perlu jumpa dokter THT untuk membuat ujian yang lebih untuk memberikan diagnosa yang lebih presisi ya dok ya. Yang lebih teliti. Dan pemeriksaannya itu seperti apa sih dok? Yang akan dilakukan? Ya, jadi pertamanya kita akan tengok pesakit dan tengok suara dia. Tengok dia punya suara ialah lebih kepada bocoran suara ke atau sangat parau, strain, ataupun tak, dia sangat rough, serak. Dan itu akan bagi tahu kita agaknya masalah dia punya pita suara ada masalah apa. Dan selain daripada itu kita perlu cek dia ada masalah telan ke ataupun pernafasan. Bunyi pernafasan kan. Lepas tu kita akan cek pesakit kita untuk buat ujian yang lanjut untuk tengok ada pembengkakan atau penjolan kat leher kita. Dan last but not least kita akan masukkan satu kamera lah. Kita panggil endoskopi untuk tengok masuk daripada hidung ke belakang hidung dan sehingga dalam tenggorokan dan tengok betul-betul itu pita suara. Ada bengkak ke, penjolan ke, ada parut ke, ataupun kadang-kadang ada kanser lah, ketumbuhan. Dok. Untuk kita pengen dapat bocoran nih dok, spill sedikit ya dok. Untuk price estimation nih. Kita sampai ke price estimation. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama orang banyak. Sebenarnya pengobatan suara serak itu mahal nggak sih dok? Contohnya mulai dari pemeriksaan, lalu pengobatan, misalkan yang contohnya adalah injection yang tadi dokter sampaikan, itu berapa banyak sih yang harus kita persiapkan? Jadi kita tahu nih saat kita bekerja keras, menggunakan suara kita berlebihan, kita perlu nih nabung-nabung untuk selalu menjaga suara kita, kualitas suara kita gitu kan. Dr. Sour with Amelia. So, bila kita bincang tentang price estimation, right? Jadi banyak faktor kita perlu fikirkan. Satu ialah tengok pesakit pergi ke hospital mana, di tempat mana. Kalau di Kuala Lumpur ke ataupun Penang ke, Penang ada beberapa hospital tak sama. Jadi itu saya boleh bagi satu anggapan dalam rangka berapa, tapi range mungkin like a range. So saya boleh tengok kalau pergi hospital mungkin di Penang, saya rasa the market price is around untuk ujian tengok suara serak lah kan. Jadi endoskopi dengan doktor consultation ini tak masuk ubat lagi, kerana ubat tengok doktor masing-masing kan. Semua orang akan mungkin pakai ubat yang macam mereka lebih used to it. They are more comfortable with the medication. So that one a bit hard to tell. Susah nak tahu. Tapi untuk rangkaan untuk jumpa doktor, consultation fee dengan itu fee cost itu untuk endoskopi dan hospital tambah satu itu fee, saya rasa dalam anggapan 800 hingga ke 1.200 lah. Oke. Tapi dengan cost 800 sampai 1.200 ya dok ya. Itu kalian bisa jelas ya maksudnya apa sih yang terjadi. Jadi kita nggak menebak-nebak dan kita tidak berusaha untuk mengobati sendiri, karena itu akan sangat bahaya ya dok. Kalau kita hanya menyepelekan, kita menganggap enteng, menganggap itu adalah suatu gejala yang ringan, lalu kita mencoba mengobati sendiri nih. Even mengobati sendiri, kita take the medication. Jadi saya bagi contoh. Kebanyakan pesakit saya ya. Jadi yang penting ialah dalam 2 minggu kalau suara serak tak jadi semakin baik,
perlu jumpa doktor, boleh jumpa doktor, mungkin doktor tak semestinya perlu pergi jumpa doktor THT dulu. Boleh jumpa doktor mungkin klinik, dan boleh start ubat dulu. Yang paling penting perlu jumpa doktor dulu. Kerana doktor ini yang akan tengok, check dulu, dan selepas tu rasa ini sangat mungkin gejala kanser tenggorokan ke apa, ini pesakit yang risiko tinggi, dia akan suruh pesakit ini jumpa doktor THT lebih awal lah kan. Tapi kalau dia rasa mungkin suara dia tak baik kerana dia tak ada rest dia punya voice, bila ada serak dan sakit dia sudah semakin baik, then dia rasa tak ada masalah yang sangat merisaukan, mungkin boleh start ubat yang lain dulu. Dan follow up with this family medicine doctor dulu, GP. Dan kadang-kadang kita perlu work together. Dan yang terakhir nih dok, saya mau nanya the worst thing. Kalau sampai suara serak itu mengakibatkan adalah cancer, itu menjadi simptom dari cancer. Akibatnya apa sih dok yang akan didapatkan oleh pasien kalau dia mengalami cancer di pita suara? Jadi cancer di pita suara kan, jadi itulah amat penting ya. Kita perlu dirawati awal kan, dan dicek by the doctor awal. Jadi kalau kita boleh tangkap sakit ini dalam stage 1, kita bisa monitor ya dok. Early stage 1 to 2, dia ada beberapa option. Option 1 ialah kita boleh buat laser. Laser untuk potongkan tempat kanser itu. Dan kalau dia tak ada merebak di tempat yang lain, dan sering mungkin pun tak perlu buat radiasi. Dan ini outcome agak bagus. Kerana bila kita buat radiasi kan, radiasi ada side effect ya. Akan jadikan mulut semua sangat kering kan. Kulit akan jadi lebih macam lupus, jadi hitam. Kan? Kerana radiasi dia akan terkena tempat organ-organ lain yang masih baik kan. Semua ini akan jadi suffer side effect ya. Alright. So jadi bila awal treatment lebih banyak, ada banyak choice, banyak option ya. Tapi bila dia sudah sampai tahap 3 ya, ataupun tahap 4 ya, kita panggil stage 3 atau stage 4, dan sering kita perlu buangkan semua peti suaranya. Kita akan panggil operasi itu total laryngectomy lah. Dan selepas itu kita perlu buat itu tempat pernafasan perlu dibuat yang baru, dan sering akan jumpa satu lubang di sini. Akan bernafas daripada lubang sini, tak akan nafas daripada hidung. Ya. Wah, mengerikan ya dok ya. Ya, memang betul. Jadi itulah penting ya, bila suara serak lebih daripada 2 minggu, memang perlu jumpa doktor. Tak pastinya mesti mau jumpa doktor THT. At least jumpa seorang doktor. Doktor. Dan tengok memang ini bahaya ke tak. At least ada seorang doktor dia follow up disease progress. Dan bila dia perlu, dia akan refer kepada jumpa doktor THT juga. Dok, untuk kami ini dok, seperti pekerja podcaster, and then kita public speaking, yang kita sering menggunakan suara kita itu, kita sering mengalami voice overuse ya. Bagaimana sih dok untuk sehari-hari kita harus menjaga kualitas suara kita tuh supaya meminimalkan dari gejala-gejala suara serak itu? Atau kita harus minum lemon kah tiap hari? Selain madu, mungkin tadi madu ya udah dijelaskan madu ya. Selain madu, mungkin apakah kata orang nih dok, kita minum lemon tuh bagus? Actually, yang penting ialah mau minum air banyak. Dan gerak. Jadi you hydrate your mouth and also your throat. Jadi jangan terlalu kering. Dan di tengah ambil rehat, macam break for 15 minutes. Beberapa langkah dia lah kan, untuk mengelakkan voice abuse. Dan masalah daripada voice abuse dan menyebabkan suara serak. Dan mestinya juga jangan rokok.
Jadi rokok akan mentambahkan risiko lagi tinggi. Ya, karena Ya. Mostly Indonesian people masih sangat dekat dengan rokok. Ya, selain daripada rokok, vaping juga. Iya, Yes, vaping. betul. Yes. Bahkan banyak orang-orang seusia saya, dia sudah konsumsi rokok itu sudah setiap hari mereka menghabiskan rokok itu bisa sampai 24 batang atau bahkan 48 batang. Oh, itu sangat volume sangat tinggi. Iya. So itu memang Heavy smoker. resiko-resiko yang bisa didapatkan ya. Yes. Oke. Selain daripada risiko suara jadi serak, ini juga satu risiko Jantung pastinya. Jantung dan juga cancer pita suara semua. Cancer pita suara. Oke. Makanya kalau kita sering lihat di iklan-iklan bungkus rokok tuh ya, Dok. Kita sering melihat itu Yes, itu ialah karena Itu cancer sudah- pita suara. Itu cancer pita suara. Yes. Oke. Selepas operasi dan perlu nafas daripada lubang sini. Karena dia sudah akan tidak jadi bisa lubang bernafas sini. normal. Yes, betul. Oke. Dan bila kita buat operasi macam laryngectomy kan, jadi pesakit akan tak dapat berbaul lagi. Sudah tak Dia dapat. sudah tidak bisa Karena dia tak boleh hisap kan daripada hidung. Karena angin karena sini sudah itu ditutupkan. So they cannot smell. They cannot smell. So often when you cannot smell, the second thing is they actually cannot taste their food very well. Yeah. So it's very, very quite tragic for people who are especially like food taster, all these things. Like me lah. Foodie, like people who like to eat, like the Okay. taste of food. It's actually quite. Good thing I'm not smoking lah. Yeah. Oke. Good. Bagus. Oke. So kita tahu ya Dr. Jason sangat detail ya. Dia memberikan penjelasan pada malam hari ini sangat jelas dan sangat membantu untuk kita pekerja nih yang sebagai podcaster, sebagai public relation, and then something untuk jadi sales, marketing misalkan, untuk seorang guru atau penyanyi bahkan MC itu tuh sangat penting untuk menjaga kualitas suara kita. Betul. Oke, Dr. Jason, thank you so much sudah hadir di sini untuk memberikan kita informasi nih tentang macam-macam gejala-gejala yang cukup mengerikan ya Dok. Sebenarnya kalau kita nggak pinter-pinter menjaga kualitas suara kita dan kita nggak pinter-pinter untuk mengistirahatkan suara kita. Jadi jangan pakai suara kamu berlebihan. Kalau notes-nya adalah, pesannya dari Dr. Jason adalah kalau kamu sudah merasakan kering, tenggorokan kering, dan langsung cepat-cepat minum ya Dok. Ya, minum air. Oke, dan jangan menggunakan suara kamu berlebihan. Jadi secukupnya. Kalau sudah merasa lelah, so take a rest. Oke. Betul, Rest Dan always. jangan lupa, kalau udah 2 minggu suaranya serak, langsung cari Dr. Jason Loyonbing ya di Penang Adventist Hospital tentunya. Oke. Kalau mau buat appointment, langsung kontak ke Meditrina atau bisa kontak langsung ke Penang Adventist Hospital. Oke, thank you so much Alright, Dr. thank you. Jason untuk Welcome. waktunya. Welcome. Sampai ketemu Thank you. lagi di podcast Doctor's Alright. Hour with Amelia. Bye. Doctor's hour with Amelia.